Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Saya sering mendengar, mungkin kita mungkin pernah mendengar kalau sakit itu mengurangi dosa. Apakah seperti itu? Kehidupan ini terjadi karena adanya dosa dan pahala, atau karma baik dan karma buruk. Dan itu ditampilkan oleh Tuhan, lalu dikenali oleh pikiran. Setelah dikenali oleh pikiran, dibedakan oleh pikiran. Pikiran akan selalu membedakan karena dia sudah mempunyai pengetahuan tentang itu di masa lalunya. Kalau ini seperti ini, kalau itu seperti itu, dan disertai dengan rasanya seperti ini, rasanya seperti itu, dan bla 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 bla. Sama seperti menyadari, bersyahadat atas sakit yang kita alami, rasanya seperti apa, ya seperti itu. Jadi sakit itu bisa dikatakan mengurangi dosa ketika sakit itu diterima, tidak ada penolakan, diterima. Ya wes, seperti ini apa adanya, memposisikan diri sebagai kembali seperti kemarin, sebagai penyaksi. Bukan berarti sakit ini tidak diobati, tidak dibawa ke dokter atau apalah. Ya mengalir seperti air saja. Kalau memang harus dibawa ke dokter, ya ke dokter. Hanya seperti itu. Hanya seperti itu. Mayoritas tidak seperti itu. Ada berontak yang sangat kuat dari dalam diri. Itu tidak mengurangi dosa, malah menambah dosa. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Yaitu loh akibatnya ketika kita itu hanya tahu ikhlas dan sabar, itu hanya sebatas pikiran berpikir, tidak mengalaminya. Akhirnya praktek syariat, hukum syariat itu 90% meleset dari target. Dan di Nusantara ini 90% pula meleset dari target. Ya makanya Nusantara ini seperti ini. Karena pengetahuan tentang ini ya wis seperti itu. Ya enggak apa-apa. Kalau kebenaran tentang sakit itu belum diketahui, di sana kita berontak, aku ingin cepat-cepat sembuh, aku ingin bla bla bla, aku tidak mau. Ya si tamu itu tamunya Allah itu dia pulang lalu dia akan kembali lagi suatu saat, entah dengan kejadian apa. Bisa jadi sakit lagi, bisa jadi kehilangan, bisa jadi ya apalah, terserah. Yang penting rasanya ya ndak enak. Kan kita menikmati dunia ini hanya dengan rasa yang dikenali pikiran, hanya dengan rasa. Ya kita sadari saja setiap rasa-rasa itu apa yang datang. Dan mayoritas kan tidak menyadari rasanya, tapi terseret, terhanyut olehnya, terlena olehnya.
mayoritas seperti itu, dan di situ kita tidak eling. Ya enggak apa-apa, tapi walaupun yang sudah belajar dan sudah tahu bisa jadi ke situ. Kan lucu di dunia ini, dunia fisik ini selalu ada hukum baik dan buruk. Untuk belajar harus ada baik dan buruk, karena baik dan buruk itulah kunci pikiran untuk belajar. Ndak bisa ndak. Kalau ndak ada baik dan buruk ya gimana? Ndak ada pembeda mana itu Tuhan dan mana itu berhala. Tapi setelah pembelajaran itu selesai, si pelajar itu bisa memposisikan dirinya, bisa tahu bahwa dirinya itulah penguasa baik dan buruk itu sendiri. Tapi suatu saat dia juga jatuh lagi, dia terkena hukum lagi. Sang penguasa baik dan buruk terhukumi oleh hukumnya sendiri. Jadi ya sama saja kita dengan manusia-manusia yang lain, sama saja. Bedanya ya kalau kita ada sesuatu, kita tahu cara memposisikan dirinya gimana. Sakit ya sakit, cuma sebentar dan tidak merana. Tidak merana, ya tidak menderita, seperti itu. Cukup tahu saja bahwa aku bukanlah itu, aku adalah itu, tapi bukanlah itu juga. Transisi itu selalu terjadi. Sedikit saja tentang sakit. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.